Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarrid duhuri wal ayyam. لسيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه البرارة الكرام أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law ta'lamu ummati ma fi ramadhana latamannaw an takuna sanatu kulluha Ramadan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peserta didik Madrasah Aliyah Negeri MAN 20 Jakarta yang berbahagia, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian saat ini tetap istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diwajibkan oleh agama, terutama sholat 5 waktu sehari semalam, dan berpuasa di bulan Ramadan ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat nikmatnya seperti sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada saat ini bisa bertemu kembali walaupun tidak langsung seperti biasa. Kita bisa bercanda di sana sini secara langsung, akan tetapi sekarang ini kita bisa bertemu juga walaupun lewat media yang seperti ini. Peserta didik MAN 20 Jakarta yang selalu semangat, yang selalu ceria, yang tidak bosan-bosan terus mengikuti kajian tentang makalah ini. Pada episode yang lalu, itu episode 4, saya telah menyebutkan tentang makan bawang. Yang dimaksud makan bawang di situ, saya ingatkan kembali, bukan bawang putih, akan tetapi bawang merah. Peserta didik yang berbahagia, sekarang kita
sebelum melanjutkan kepada bahasan berikut atau kajian berikut, maka perlu saya simpulkan tentang kajian di episode 4 bahwa ternyata pasangan-pasangan yang ada di dalam kehidupan umat manusia ini, termasuk di dalamnya diri kita sendiri, itu semuanya membuktikan kekuasaan dan kehebatan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin dijangkau oleh pengetahuan manusia. Oleh karena itu, dalam ayat tersebut diawali dengan kata subhanallah, itu suatu peristiwa yang menakjubkan. Peserta didik MAN 20 yang berbahagia, sebelum saya akan meneruskan ke dalam pembahasan inti, yaitu tentang asal muasal kenapa Allah mewajibkan puasa kepada hambanya, maka ada satu lagi hal penting yang patut sekiranya saya ingatkan kepada kalian sebagai peserta didik MAN 20 Jakarta, bahwa ketika kalian itu belajar, datang ke sekolah, perlu diingat dan disadari bahwa ketika kamu datang ke sekolah itu, tugas kamu itu cuma satu, atau pekerjaan kamu itu cuma satu, yaitu belajar. Belajar itu adalah upaya diri agar mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini hal yang penting untuk diingat. Sebab apabila kalian datang ke sekolah, di dalam hati tidak ada niat untuk belajar, mencari ilmu pengetahuan, maka ketika Anda datang ke sekolah, Anda itu akan kehilangan arah. Mau ngapain di sekolah? Akhirnya yang terjadi, ada di antara mereka yang cuma bercanda-bercanda. Ada pula di antara mereka mungkin yang hanya ingin jajan-jajan atau meminta uang dari orang tuanya untuk memenuhi keinginan dirinya di sekolah itu. Pada akhirnya tujuan utama untuk mencari ilmu pengetahuan tidak ada sama sekali. Peserta didik MAN 20 Jakarta yang perlu disadari atau diinsafi oleh setiap peserta didik bahwa untuk bekal hidup ke depan atau untuk bekal hidup generasi berikutnya ke depan, mungkin bekal itu kalau diberikan uang akan mudah habis. Begitu juga dengan harta akan mudah habis.
Akan tetapi bila bekal yang diberikan itu adalah ilmu pengetahuan, maka dengan modal ilmu pengetahuan itu si pemiliknya akan dengan mudah ia mendapatkan uang. Karena bagi mereka yang punya ilmu, ketika dia akan bekerja, dia akan mudah mengerjakan pekerjaannya. Dan apabila dia ingin melamar pekerjaan, maka secara otomatis perusahaan pun dengan mudah bahkan meminta dirinya untuk bekerja di dalamnya, karena dia banyak memiliki ilmu pengetahuan di dalamnya. Begitu juga seandainya dia tidak bekerja dalam perusahaan, dia ingin berdikari, berusaha sendiri dengan membuat bangku misalnya, atau dengan berdagang misalnya, atau dengan menservis dan membuka usaha lainnya, maka ketika dia lakukan itu, secara otomatis dia pun mampu mengerjakannya, karena ilmu tentang dagang dia tahu, ilmu tentang menservis dia tahu, dan ilmu tentang berwirausaha pun dia tahu. Sehingga akhirnya dengan modal pengetahuan dia bisa dengan mudah melakukan pekerjaannya, sehingga orang yang mudah bekerja dan bisa menghasilkan hasil kerjaan yang baik, secara otomatis dia akan mudah mendapatkan uangnya, atau dengan mudah mendapatkan gajinya. Semakin banyak dia produksi, semakin banyak duit yang dia dapati. Nah, ini membuktikan bahwa seseorang itu bisa mendapatkan duit atau bisa mendapatkan harta akibat ilmu pengetahuan yang dia kuasainya. Dan sebaliknya, betapa banyak orang-orang yang hidupnya dibekali dengan harta yang banyak, seperti rumah, tanah, uang, tetapi karena tidak dibarengi dengan bekal ilmu pengetahuan yang cukup, maka pada akhirnya itu uangnya habis, hartanya habis, dan bahkan duitnya pun ikut menjadi habis. Ketika habis, bingung untuk melakukan apa ke depannya, karena tidak ada ilmu pengetahuan atau keterampilan yang dia kuasai. Para peserta didik MAN 20 Jakarta yang berbahagia, itulah dia pentingnya, atau boleh dibilang fungsinya, ilmu pengetahuan dalam diri. Begitu bermanfaat dan begitu besar pengaruhnya. Oleh karena itu, agama kita juga menekankan bahwa di dalam melaksanakan apapun, di dalam mengerjakan apapun, harus menggunakan ilmu di dalamnya. Oleh karena itu, ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, mungkin dari sejak kecil, yaitu man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi.
Artinya siapa orang yang menghendaki kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. Dan siapa orang yang menghendaki kehidupan akhirat, maka harus juga dengan ilmu. Dan siapa orang yang menghendaki dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Peserta didik MAN 20 Jakarta yang berbahagia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lampau telah mengingatkan kepada umatnya, terutama kepada kita, bahwa hidup di dunia ini agar kita bisa dengan mudah mengarunginya, itu harus dengan ilmu. Karena apapun di dalam dunia ini seperti benda-benda, entah itu rumah, entah itu pesawat, entah itu kendaraan, entah itu TV, bangku, sabun mandi, odol, bumbu masak, dan lain-lainnya. Itu benda bisa terwujud awalnya karena ada ilmu pengetahuan di dalamnya. Tanpa ilmu pengetahuan, sabun mandi tidak akan bisa dibuat. Tanpa ada ilmu pengetahuan, rumah tidak akan bisa dibangun. Tanpa ada ilmu pengetahuan, TV, pesawat, laptop, dan benda-benda yang bermanfaat itu tidak mungkin bisa dibuat dengan baik dan benar. Nah, itu dalam kehidupan dunia ilmu mutlak diperlukan, dan siapa orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan tentang duniawi, maka di dunia ia akan mengalami kesulitan demi kesulitan hidup. Oleh karena itu agama mengharuskan agar umat Islam ini juga jangan lupa untuk memahami, menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia itu agar kehidupannya menjadi mudah. Berikutnya juga Nabi mengingatkan kepada kita bahwa apabila seseorang ingin bahagia, ingin selamat hidup di akhirat, itu pun harus dengan ilmu. Mengapa demikian? Sebab akhirat ini dapat kita cari bekalnya di dunia dengan melaksanakan ajaran-ajaran agama kita, terutama yang wajib, dan meninggalkan larangan-larangan agama kita, terutama yang haram. Yang wajib misalnya sholat. Ketika sholat kita kerjakan, maka pahalanya di samping untuk akhirat juga akan membawa berkah dalam hidup kita. Tapi untuk melaksanakan sholat itu tidak bisa asal melaksanakan tanpa ada ilmu di dalamnya. Karena melaksanakan sholat dalam agama sudah ada aturan-aturan yang telah dibuat di dalam hukum Islam. Aturan tentang sholat itu disebut ilmu. Jadi ketika orang ingin sholat, maka sholatnya harus dengan ilmu. Apabila ada seseorang yang sholat tanpa ilmu,
tanpa mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh agama. Ada sebuah makalah mengatakan kullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang mengamalkan ajaran agama, entah itu sholat, puasa atau lainnya, tanpa ilmu, maka amalan atau perbuatannya itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat adalah bekal untuk akhirat. Bekal untuk akhirat seperti sholat butuh ilmu. Jadi sholat yang menggunakan ilmu itu bisa membawa kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Begitu juga dengan bersedekah, begitu juga dengan berpuasa, berzikir, dan beramal soleh lainnya. Semuanya harus menggunakan ilmu, karena amal-amal soleh yang dibarengi oleh ilmu otomatis pelaksananya akan benar, dan bila sudah benar otomatis akan berpahala, dan bila sudah berpahala otomatis akan bermanfaat, dan kalau sudah bermanfaat otomatis akan menimbulkan berkah di dunia. Itulah kenapa untuk akhirat juga ternyata perlu ilmu di dalamnya. Para peserta didik MAN 20 yang berbahagia, kemudian juga Nabi mengingatkan kalau juga pengen keduanya itu sukses, di dunia pengen sukses, di akhirat pengen sukses, maka harus memiliki ilmu dunia dan akhirat. Oleh karena itu alangkah beruntungnya apabila ada seseorang hidup, kemudian dia hidup di dunia ini memiliki ilmu pengetahuan tentang duniawi dan juga memiliki ilmu pengetahuan tentang ukhrawi atau akhirat. Sungguh bahagialah orang tersebut. Itulah di antara pentingnya ilmu di dalam diri seseorang. Oleh karena itu kepada peserta didik MAN 20 Jakarta, marilah sama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini kalian datang ke sekolah untuk mencari ilmukah atau tidak? Bila mencari ilmu, maka insya Allah Anda akan mendapatinya. Tapi bila tidak ada niat untuk mencari ilmu, sampai kapanpun itu ilmu tidak akan didapati. Yu'tan nas ala qadri niyatihim. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa manusia akan diberikan itu bergantung niat mereka. Begitulah sekali lagi tentang betapa pentingnya seseorang harus menguasai ilmu di dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Peserta didik MAN 20 Jakarta yang berbahagia, setelah itu marilah kita akan melanjutkan dalam kajian puncak, yaitu tentang asal muasal kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa kepada hambanya. Peserta didik yang berbahagia, di dalam kitab Durratun Nashihid yang disusun oleh seorang ulama yang bernama Utsman bin Hasan As-Sakhir, di situ
beliau menuliskan sebuah riwayat tentang apa sebabnya puasa itu diwajibkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Yaitu beliau berkata, ruwiya fi masyru'iyatis saumi